pertama-tama konflik itu pasti terjadi. Mau nikah sama orang Jawa, mau nikah sama orang Inggris, suami saya Inggris, sama orang Bali, ya pasti ada. Namanya pernikahan, pasti ada konflik. Solusinya komunikasi. Enak nggak sih nikah sama bule? Kayaknya enak ya kalau nikah sama bule, istilahnya dari segi berumah tangga. Kalau saya sih jawabannya sama aja, karena saya sebagai wanita dan pasangan saya sebagai orang asing, laki-laki asing, kayaknya sama deh. Kayaknya laki-laki di mana-mana harus diomongin 1000 kali. Culture, budaya itu otomatis ya, bukan lagi 180 derajat perbedaannya, 360 derajat. Dengan yang satu suku aja kita masih bisa berantem, beda pendapat, apalagi dengan yang sangat-sangat berbeda budayanya. Sebagaimana kita ketahui, globalisasi semakin intens dengan kemajuan teknologi via internet misalnya, praktis dunia tanpa batas alias borderless country. Wajarlah jika kemudian pernikahan antar bangsa pun cenderung meningkat. Tentu memprihatinkan apabila para perempuan kita yang ingin menikah dengan orang asing, dalam hal ini bule, tidak melakukan persiapan yang semestinya dalam menikah dengan orang asing, apalagi hanya berbekal prinsip asal bule. Padahal perbedaan budaya yang ada bisa mengundang culture shock atau kejutan budaya yang dapat menghancurkan suatu hubungan lawan jenis yang mungkin nampak baik-baik saja. Belum lagi perbedaan agama yang boleh jadi juga dapat mendatangkan problema yang tidak mudah diatasi. Berikut adalah saran-saran dari para perempuan kita yang telah puluhan tahun mendampingi suami bulenya untuk para wanita yang ingin menikah dengan bule. Mereka adalah Yuni, Sri Harti, Trisna, dan Numi Zuraida Hanum yang intinya menekankan betapa pentingnya mengenali dengan baik calon suami bule yang akan dinikahi. Kalau bagi anak-anak muda yang mau menikah dengan orang bule, itu kalau menurut saya harus diwanti-wanti dan harus dipertimbangkan, harus dilihat dulu itu dari mana, orang siapa, orang tua siapa, kerja di mana, basically-nya harus tahu ke depannya gitu. Karena kan kita tidak tahu apakah nanti hidup enak atau tidak. Karena kalau hanya melihat harus pertama pacaran, ke klub seperti itu, duduk manis, banyak ngapa-ngapain, duduk kesana kemari, shopping. Waktu menikah itu sudah perbedaan yang sangat jauh lagi, karena dua kepribadian yang disatukan, jadi dua budaya yang disatukan. Jadi harapannya ya harus mengerti satu sama lain, saling terbuka, tidak ada yang saling ditutupi, melangkah lebih maju satu langkah. Jadi kita harus tahu, dan kita harus tahu seluk-beluknya semuanya. Kalau menurut saya sih sebaiknya dikenali dulu calon suaminya, harus lebih pengenalan mungkin berapa lama dulu supaya nanti nggak menyesal kan. Jangan sekali kenal langsung diajak kemana-mana mau. Terus ya seperti kita mengenali lah pengenalan lah, pendalaman dulu ya. Itu sih menurut saya, jangan sampai nanti udah married terus pisah, kan sayang, apalagi nanti kalau terlanjur udah punya anak, kasihan anak-anaknya. Itu aja sih. Yang penting kalau mau nikah sama orang asing, nikah sama siapapun, dilihat bibit bebet bobotnya, dikenali dulu, jangan sampai terjebak. Apalagi kalau zaman sekarang tuh ada kayak trafficking, human trafficking, takutnya tahu-tahu diboyong ke negaranya terus
berakhir dengan yang nggak enak gitu. Yang jelas itu deh, bibit bebet bobot harus kenal luar dalam, karena nikah diharapkan untuk sekali seumur hidup begitu. Saran saya harus siap mental, karena menyatukan dua culture, kebudayaan, dua agama mungkin, dua adat itu tidak mudah. Menikah dengan sesama Indonesia aja banyak rintangan pastinya. Ini apalagi dengan orang asing yang beda bahasa, beda agama, beda kebiasaan, beda budayanya. Jadi jangan kaget awal-awalnya, karena perlu beberapa tahun. Saya sudah menikah 15 tahun dan sampai sekarang masih berusaha memahami satu sama lain, masih saling mempelajari satu sama lain. Jadi di tahun-tahun pertama jangan kaget, itu adalah hal yang wajar. Seiring dengan berjalannya pernikahan tersebut, asal komunikasinya dijaga dengan baik, pasti bisa melalui rintangan-rintangan tersebut. Aida Aisyah yang biasa dipanggil Titin mengingatkan para wanita yang ingin menikah dengan bule agar tidak hanya berbekal mimpi yang indah-indah saja. Kenyataan hidup real life yang ada kalanya tidak seindah mimpi perlu dipikirkan. Belum lagi soal perbedaan budaya yang berbeda 360 derajat, kata Wine Kartini yang menikah dengan pria Perancis. Mereka berpikiran kalau menikah dengan bule itu hidupnya akan glamor, fantastik, romantis, dan yang indah-indah. Itu ada sebagian besar benar, tapi mereka lupa akan kehidupan yang sesungguhnya, the real life. Ya, dan itu harus mereka dicermatin karena berbeda culture, berbeda bahasa, dan juga yang paling utama berbeda agama juga, berbeda kepercayaan. Itu sebenarnya poin yang terpenting. Culture, budaya itu otomatis ya, bukan lagi 180 derajat perbedaannya, 360 derajat. Dengan yang satu suku aja kita masih bisa berantem, beda pendapat, apalagi dengan yang sangat-sangat berbeda budayanya. Untuk masalah budaya, kalau saya kembali adalah ke nomor 2, itu adalah poin yang utama, sabar dan memahami. Karena kan memang antara mereka dan kita itu beda sekali. Kita mungkin maksudnya A, ditangkapnya B. Dia maksudnya B, kita nangkep C. Sehingga sabarnya itu yang harus dilebar-lebarin, dibesar-besarin, memahami itu. Itu konsepnya. Sehingga kalau sudah yang tadi prinsip nomor 1 sudah terjalanin kuat, sehingga kita tidak terpengaruh oleh budaya yang mungkin gini ya, budaya western itu tidak semuanya jelek, tapi saya memilih apa yang dari western itu yang baik, budaya itu tadi mungkin dari segi disiplin, tepat waktu, kerja keras mereka, itu saya ambil. Tapi misalnya ada budaya-budaya yang kita sebagai orang timur harus mempertahankannya, karena mereka itu menyukai kita juga dari segi budaya kita. Orang timur mungkin yang sederhana, yang mungkin kulitnya coklat, yang tidak terlalu mengumbar aurat gitu ya. Maaf soal ini, karena walaupun mungkin kita muslim kan banyak malah bangga dengan budaya si western tadi yang sangat terbuka. Karena menurut saya tidak cocok ya, orang western mungkin cocok lah dengan keterbukaan, kita enggak. Itulah Wine Kartini, perempuan kelahiran Bandung yang menikah dengan David asal Perancis. Mereka dikaruniai 2 orang anak lelaki yang kini usia SD, sekolah dasar. Anak pertama mereka, Kinan, telah hafal sekitar 5 juz Al-Quran. Sedangkan anak keduanya, Jovan, mulai menghafal surat-surat pendek juz ke-30. Kehidupan rumah tangga para perempuan yang menikah dengan pria bule, sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, wajar jika ada perbedaan pendapat antara suami dan istri. Bahkan bukan tidak mungkin perbedaan pendapat itu memunculkan konflik. Bagaimana mereka menangani konflik yang ada?
Apa yang Mbak Wina lakukan dalam menghadapi konflik yang ada? Iya tadi kembali lagi sih kalau kita sih lebih kepada sabar tadi ya Pak ya, sabar menghadapinya, terus memahami. Karena kadang memang cara pola pikir kita itu sangat-sangat beda. Kita mandang mungkin dari sisi sini putih, dia melihat dari sisi sana hitam. Sehingga pas misalnya udah mengumpulkan pendapat, oh saya gini kekeh ya, kita pokoknya harus mengalah. Sebagai perempuan itu mengalah dan ya udah, nanti sesudah mereda, kita diamkan, dia mereda, baru kemudian kita bicarakan dengan baik-baik lagi. Kalau saya kalau ada masalah nih sama pasangan saya, sama suami saya, sebaiknya kita duduk dan kita menyelesaikan secara berpikir secara dingin, dan kita selesaikan secara baik-baik aja. Jadi kita duduk, apa yang saya salah, apa yang suami salah, apa yang harus saya betulin, dan apa yang harus suami saya betulin. Harusnya itu, karena kita meninggalkan dua budaya, dua bahasa, dua negara yang is not easy. Tidak gampang sekali untuk menyatukan hal-hal yang sepele. Menurut saya sepele, menurut suami saya tidak sepele. Kan seperti itu. Konflik itu pasti terjadi. Mau nikah sama orang Jawa, mau nikah sama orang Inggris, suami saya Inggris, sama orang Bali, ya pasti ada. Namanya pernikahan, pasti ada konflik. Solusinya komunikasi. Itu benar-benar very important. Komunikasi harus lancar, dan coba tolong diselesaikan dengan kepala dingin. Kita duduk bareng, diskusiin masalahnya apa, di mana, dan ambil jalan tengahnya. Karena dengan banyaknya perbedaan menikah dengan WNA, konflik itu pasti sering terjadi awal-awalnya. Dalam tahap baru menikah masih berusaha memahami pasangan masing-masing. Pasti ada, misal kalau sudah punya anak, konflik cara mendidik anak itu juga beda. Mereka jauh lebih mandiri biasanya dengan ada timur. Jadi hal-hal kecil pun bisa menjadi konflik. Solusinya kalau saya bilang harus komunikasi yang lancar. Enak nggak sih nikah sama bule? Kayaknya enak ya kalau nikah sama bule, istilahnya dari segi berumah tangga. Kalau saya sih jawabannya sama aja, karena saya sebagai wanita dan pasangan saya sebagai orang asing, laki-laki asing, kayaknya sama deh. Kayaknya laki-laki di mana-mana harus diomongin 1000 kali. Kadang hal sepele kayak misalnya mungkin kayak naruh anduk di kasur, kita nggak suka, can you please minta tolong dong jangan ditaruh di kasur, atau hal yang kayak gitu. Tapi enaknya nih nikah sama, yang kebetulan pengalaman saya, yang pasti kalau namanya pernikahan itu komunikasi adalah hal utama. Apapun harus dibicarakan, apapun harus dikomunikasikan. Yang namanya komunikasi itu harus disampaikan dengan baik, caranya baik, supaya supaya pesan yang mau disampaikan itu nyampe, dan feedbacknya nanti juga baik. Jadi orang yang kita ajak ngomong itu ngerasa dihargain sebagai manusia, ngerasa dihargain sebagai pasangan. Jadi jatuhnya nanti enak. Pengalaman pribadi saya menikah dengan suami saya almarhum dari Kanada selama 21 tahun. 4 tahun yang lalu beliau meninggal. Setiap rumah tangga aku rasa ada naik turunnya, ada liku-likunya. Tapi yang paling jelas terakhir belakangan sebelum almarhum suami saya meninggal itu komunikasi. Komunikasi kita harus komunikasikan, baik itu akan menjadi argumentasi atau untuk mencari jalan keluar, pasti ada argumentasi. Tapi kita harus komunikasikan. Itu yang kadang-kadang banyak orang yang maunya menang sendiri. Para istri bule itu menekankan betapa pentingnya soal legalitas bagi mereka yang kawin campur antar bangsa. Pernikahan yang tercatat oleh negara akan memudahkan kelanjutan rumah tangga yang dibentuk, khususnya menyangkut legalitas anak-anak mereka. Sedangkan pengacara yang sering menangani aspek hukum kawin campur, yaitu Eka Sulistiawati,
dari Bali Lawyers menekankan pentingnya perjanjian pranikah untuk menghindari terjadinya perebutan harta benda pasangan kawin campur itu. Jadi dengan perjanjian pranikah itu harus didaftarkan ke KUA atau ke Capil sebelum dilakukan perkawinan secara legal atau secara negara. Itu akan berlaku efektif, jadi pihak perempuan atau warga negara Indonesianya bisa membeli properti dengan status hak milik. Selebihnya yang harus dipertimbangkan adalah keberadaan suami yang merupakan warga negara asing terkait izin tinggal terbatas di Indonesia. Apakah itu melalui kitabnya atau kapan dia bisa membuat kitab setelah masa kitas berlalu selama berapa lama yang diundangkan. Terus kemudian setelah itu juga mengenai bagaimana perlakuan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campur ini. Ada peraturan ya sampai dengan 18 tahun anak-anak perkawinan campur ini memiliki dui kewarganegaraan. Yang tentu saja dengan memiliki dui kewarganegaraan akan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang menaunginya.